Tentunya kan kita mesti lihat ya, pertanggungjawaban itu kan sudah diatur secara hukum. Pertanggungjawab secara hukum itu pada waktu seseorang dinyatakan dewasa. Dewasa tuh berapa sih? 18 tahun ke atas. Bahkan ada perbuatan-perbuatan tertentu secara hukum, 18 tahun juga belum dianggap dewasa. 21 tahun baru boleh. Kita anggaplah sekarang ukurannya ada 18 tahun, ya kan? Sementara kan Loli ini umurnya baru 16 tahun kalau nggak salah ya. Jadi justru dia itu harusnya di bawah naungan ibunya. Katakanlah kalau dia mengalami sesuatu, seperti kayak kasus kemarin dia sama si Bajide itu, ibunya kapanpun tetap punya hak 100%. Jadi kalau kemarin isunya dibilang, oh ini bisa katakanlah jatuh ke Rasman, hak asuh segala macam, ya nggak bisa juga memang. Sepanjang memang ibunya masih ada, negara juga pasti akan mengatakan bahwa sebaiknya ya anak itu memang di bawah ibunya. Ya, jadi kalau dibilang tadi apakah memang boleh dia mengajukan, ya mengajukan boleh-boleh aja. Tapi legalitasnya dia sebagai anak yang masih di bawah umur itu tidak dibenarkan, gitu. Iya, apa yang disampaikan Pak Partai benar, artinya karena dia masih di bawah umur dan dia juga bukan pelaku, artinya dia tidak bisa menggantikan posisi emaknya. Nah, kenapa juga Nikita ditahan? Saya pikir karena memang berulang kali kan. Jadi memang kalau kita bilang memang selebriti yang memang agak urakan sedikit ini, ya. Jadi saya pikir harus dia pertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak bisa digantikan oleh posisinya si Lawli. Nah, tapi kan dia ini bukan sekali dua kali ya terlibat dalam kasus gitu kan. Baik yang bilang apa kok dia bisa cuma sebentar ditahan, apa memang benar adakah yang orang kebal hukum gitu. Apakah berikutnya ini juga bakalan bisa jadi sebentar doang juga ditahan kayak sebelum-sebelumnya gitu atau gimana? Ya itu kan haknya masyarakat ya memberikan penilaian gitu ya, memprediksi karena memang seolah-olah selama ini seperti itu. Tetapi kalau kita mau mengacu atau mengukur kejadian kebal hukum itu terhadap kasus yang di Tangerang ya, terakhir ya, yang Banten, sama sorry di Banten. Banten ya, Hmm. sama Dito Mahendra itu nggak bisa jadi ukuran di kebal hukum karena memang hukum acaranya tidak dijalankan. Karena Dito sebagai korban, sebagai pelapor tidak pernah hadir di persidangan waktu sudah dipanggil secara patut, ya. Dan seorang pelapor dia adalah merupakan saksi kunci yang harus didengar. Ya makanya kemarin waktu kasusnya Hotman Paris dia juga di tempat sakit, pertanyaan orang kan begitu, bagaimana kalau Hotman Paris ini katakanlah sakit terus sampai nggak bisa hadir? Ya kemungkinan menurut pendapat saya bisa dihentikan itu, ya kan? Penuntutan kepada Rasman karena memang dia sebagai saksi kunci yang harus didengar tapi nggak bisa hadir dengan alasan apapun, ya kan? Jadi saya pikir kembali ke contoh yang di Banten itu, Dito nggak hadir kemudian dia bisa dihentikan, dibebaskan, itu karena hal lain, karena pelapornya nggak aktif, ya kan? Jadi artinya yang mana nih ukurannya bawa kebal hukum gitu, ya toh? Dalam hal ini kebal hukum 1 bulan laporan, kemudian diproses langsung dinyatakan tersangka, 2 kali dipanggil nggak hadir langsung ditangkap, kan gitu ya. Artinya datang kemarin memenuhi panggilan, tapi sudah dilewat batas waktu, polisi juga nggak kasih kesempatan lagi untuk berlama-lama. Pada kesempatan dipanggil, diperiksa pertama, langsung diadakan penangkapan dan penahanan. Jadi saya pikir polisi sampai saat ini menurut penilaian saya cukup on the track. Jadi kalau dibilang ada isu bahwa memang kebal hukum dan lain sebagainya, ya kita lihat aja. Yang jelas sekarang sudah dinyatakan ditahan untuk 20 hari ke depan. Ya, ya kita lihat bagaimana sikap polisi. Ya, dan sekarang kan banyak nih teman-temannya mau ngajukan jaminan, si ini, si itu, banyak artis-artis besar. Tapi kan kewenangan itu semuanya, artinya blade-nya kan ada di tangan kepolisian. Sehingga polisian yang bisa katakanlah memberikan keringanan, apakah memang diberikan penangguhan atau apa. Kita lihat aja ke depannya gitu. Tapi pertimbangannya seperti apa sih Bang? Jadi kalau misalkan memang kalau kita kan sekarang 20 hari ke depan, mungkin bisa akan diperpanjang, mungkin ada pertimbangannya seperti apa sih? Ya, kalau diperpanjang automatically itu kan perpanjangan dalam rangka penyidikan kan. Kalau belum selesai, memang boleh, ya kan? Bahkan boleh diperpanjang ya oleh polisi, nanti di kejaksaan juga boleh diperpanjang, di pengadilan juga boleh diperpanjang, ya doh.
Jadi itu memang kewenangan yang memang dipunyai gitu ya oleh penyidik, oleh penuntut, dan oleh pengadilan. Walaupun nanti berkas sudah dilimpahkan ke pengadilan, kalau memang pengadilan mengatakan yang mau terus menahan sampai dengan selesai persidangan, bisa-bisa aja. Dulu ada contoh kasus dulu yang Marcella Zalianti, mana Ananda Mikola, yang berapa puluh tahun yang lalu juga begitu. Dari mulai polisi ditahan, kemudian berkas disampaikan ke kejaksaan ditahan, sampai berkas dilimpahkan ke pengadilan, tetap ditahan sampai diketok palu di pengadilan. Jadi ya ini kita lihat aja, saya nggak mau berandai-andai, tapi artinya kita percaya bahwa kepolisian punya kebijaksanaan, tapi apakah kebijaksanaan itu mau diberikan dengan pertimbangan-pertimbangan apa, kita lihat nanti ke depannya. Terkait uang yang 4M, kan 2M-nya infonya kan buat DP rumah di daerah Jakarta lah gitu. Terus dua lagi nggak tahu mana, ini harus dibalikin semua, termasuk yang dari developer yang di perumahan harus balik. Kalau kan kena juga kan Bang yang developer rumah itu Bang. Buat nomor kata dulu gimana? Ya, jadi saya pikir uang itu kan memang uang nggak sah ya, artinya unsur pemerasannya kan memang terlihat sekali ya. Sekalipun memang katanya baru dikasih 2M, yang 2M lagi entah raib kemana. Tapi yang jelas percobaan tindakan pemerasan itu sudah terlihat ketika uang itu sudah diterima. Dan ini kan juga memang delik aduan ya. Jadi begitu si pemberi, si pelapor itu merasa dirugikan, merasa keberatan, saya pikir dia punya hak untuk melaporkan itu. Itulah yang akhirnya ini kita disidik, memang terbukti bahwa dia sudah melakukan tindakan pemerasan. Terkait yang netizen bilang itu harusnya diperiksa juga dong. Terus juga pernah kasusnya tindakan dikira nggak bisa dong, swasta itu diperiksa kecuali instansi ya Bang, itu bilang itu gimana Bang pasal dan hukum? Jadi ini kan bukan gratifikasi ya, ini bukan gratifikasi, ini dia kan bukan pegawai ASN ya, tetapi kan sama swasta ya, cuman posisinya satu selebriti, yang satu lagi pengusaha. Nah kalau ini terjadi transaksi dengan akal-akalan, saya pikir dengan tekanan juga, ya saya pikir unsur pemerasannya terbukti sekali, makanya penyidik berani menahan. Sekelas Nikita, kalau nggak telek bukti-buktinya, polisi juga capek. Karena ini pasti mulutnya ember bolong kemana-mana. Makanya begitu telek, ini memang udah tidak bisa dihindari lagi. Kalau polisi bertindak itu sudah paling benar. Dan kita apresiasi. Sekali ini ditahan benar-benar, kalau bisa sampai nanti diantarkan ke meja hijau. Ya, jadi tidak setengah jalan. Siapapun yang mau pasang badan ganti dia, silakan-silakan aja. Tapi kan kepolisian punya pride, punya harga diri ya. Enggak mentang-mentang si Nikita terus berubah statusnya dari penahanan menjadi penangguhan. Nah, jadi saya pikir itu yang jadi inti pokok kalau pemerasannya sudah terbukti. Artinya menurut abang-abang perilaku Nikita Mirzani ini sebelum-sebelumnya memang cukup mengganggu ya sih, maksudnya meresahkan nggak sih, apalagi beberapa kasus yang udah dia lewatin. Ya faktanya memang meresahkan. Ini kan menjadi isu yang katakanlah semua orang menanggapi, nasional menanggapi gitu, seluruh Nusantara menanggapi masalah itu. Jadi kalau itu sih udah fakta. Yang saya mau sampaikan di sini gini, ini bukan mau ngajarin ya kan, tetapi dari segi pengalaman, pada waktu kemarin isunya memang bahwa ini akan diangkat, ya kan, Reza Gledis ini akan mengambil langkah hukum, harusnya buru-buru itu duit dipulangin, ya kan? Contoh, ya kasus-kasus nih, banyak kasus-kasus yang diusut sama ada KPK, ya kan? Ada barang bukti penyuapan dan lain sebagainya, katakanlah ya, kepada pengacara, kepada segala macam. Tapi kalau orangnya jeli dan pintar, segera pendekatan, ini Pak, saya terima ini, saya nggak ngerti nih uang apa, saya pulangin. Nah masalahnya kemarin sudah terangkat isu bahwa ini seolah-olah adalah dengan katakanlah intimidasi, ya, dengan pemerasan, melalui ancaman segala macam, diterima dana itu, tapi nggak segera dananya dikembalikan. Nah kalau sekarang ditanya bagaimana ceritanya gitu, ya nggak bisa lagi kalau sekarang. Kalau menurut saya, ya saya pikir Bung Karta juga setuju. Kenapa? Ya contoh kecil nih ya, ini maling ayam umpamanya, kita udah maling,
ya. Kemudian kita sadar gitu, ya kan. Tapi laporan udah sempat masuk. Ini Pak polisi ayamnya dipulangin. Kemudian nggak jadi saya dinyatakan sebagai pencuri, maling nggak bisa. Karena barang itu sudah diterima, udah sempurna sampai di tangan dia. Demikian juga dari hasil katakanlah yang disampaikan di media yang saya tahu, bahwa ini ada katakanlah satu seperti sindikat gitu yang mengatur sehingga memang akhirnya Reza Gledis harus menyerahkan karena memang dia ketakutan diancam kiri kanan. Tetapi yang jelas dananya udah masuk, sudah sah diterima oleh pihak-pihak ini ya, termasuk kita. Jadi memang kejadiannya itu sempurna gitu, ya kan? Pengancamannya bisa dibuktikan, kemudian pemerasannya juga bisa dibuktikan, kemudian sudah diterima, kecuali belum diterima. Nah udah diterima, jadi udah sempurna udah. Jadi nggak ada alasan sekarang kalau dipulangin. Kalau sekarang bilang ya udah saya pulangin aja. Kecuali ini ya Reza Gledis memang mau menerima, nanti dibikin katakanlah mediasi ya, restoratif justice-nya, kemudian di sana ada kesepakatan. Itu lain cerita. Tapi yang saya dengar Reza Gledis juga ada mengatakan nggak ada restoratif. Ini pelajaran dan dia mau maju terus. Ya kita tunggu aja. Bang, ada tambahan terkait seperti apa nih kasusnya, harusnya penyidik gimana dan Ya, saya pikir yang paling pokok, kita ini kejiwaannya mesti diperiksa, ya, karena kontroversial sekali. Beda dengan selebriti lain. Ini nggak bisa ditoel sedikit. Begitu ditoel, waduh, semua peraturan pun ditabrak sama dia. Nah, saya pikir kepolisian nanti bawa dia ke psikolog, diperiksa kejiwaannya seperti apa bla bla bla. Nah, kalau memang harus dipertanggungjawabkan masalah penahanan dia sekarang, ya setelah hasil dari pemeriksaan kejiwaannya. Mungkin udah sakit jiwa. Saya pikir itu yang paling pokok. Karena di segala persoalan, ini bukan menaikkan rating lagi, bukan. Tapi ini memang sudah harus kejiwaannya diperiksa, ya. Oke. Tapi gimana Bung Karno? Ini kan anaknya ngajukan penangguhan dengan alasan mungkin ada masih kecil-kecil segala macam. Kalau Bung Karno gimana pendapatannya dengan pendapatnya mengenai dengan alasan ada anak segala macam? Apa setuju diberikan saya keringanan pikir penangguhan? gini, jadi dia nggak perlu diberi penangguhan karena dia kan nggak netein, nggak nyusuin. Kecuali dia nyusuin, nah itu baru. Itu pun juga kalau memang kelakuannya begitu terus, bayinya dibawa ke penjara, bawa ke sel, netek di dalam. Oh bisa begitu ya Pak? Bisa. Jadi nggak harus karena emaknya sudah berumur memberi nafkah kepada anak segala macam, terus anaknya gantian pasang badan. Bukan, siapa yang melakukan perbuatan hukum, dia harus mempertanggungjawabkan. Walaupun infonya dia lagi hamil 4 bulan, itu gimana? Ya kita nggak tahu hamil yang naikin siapa juga, kita nggak tahu. Kita lihat aja nantilah. Siapa yang berteriak akan, nanti sebentar lagi persoalan lagi. Si A tidak bertanggung jawab, ini udah 4 bulan. Pasti jadi rame lagi. Kita lihat aja nanti. Makanya saya bilang ini orang kejiwaannya perlu diperiksa. Saya kenal betul ini, karena memang saya berteman lama sama sini kita. Jadi saya pikir setuju sekali untuk dibawa ke psikolog. Kalau saya boleh tambahkan yang mudah-mudahan benar yang disampaikan. Karena kalau nggak benar kan jadi juga artinya membuat suatu kegaduhan lagi gitu ya kan. Karena dia apa yang disampaikan seolah-olah kan orang jadi percaya gitu kan. Tetapi artinya juga ini suatu pembelajaran lah. Katakanlah pun kalaupun itu benar, tapi artinya kan juga udah nggak benar statement itu gitu ya kan. Artinya oh saya hamil sama sini, bapaknya nggak peduli siapa segala macam. Saya pikirkan sangat, ini kan public figure, itu apa sih? Ya kan, orang yang dikenal di tengah-tengah masyarakat, pelaku katakanlah di bidang seni dan segala macam. Nah bagaimana konsekuensi sebagai seorang public figure? Dia diharapkan menjadi contoh yang baik di tengah-tengah masyarakat. Jadi gitu loh. teladan. Ya di teladan. Nah kalau public figure tidak memberikan teladan yang baik, ya kasihan ya fansnya dia, ya penggemar dia segala macam, akhirnya jadi salah gitu loh ya untuk menilai. Ya sama dengan kalau menyinggung dikit dengan si Hotman Paris itu kan, ya disenggol-senggol si Ahok segala macam. Ya kan akibatnya apa sekarang? Kalau saya bilang, saya sudah sampaikan kemarin. Karena apa? Pada waktu dia